Bapak Ibu, selanjutnya kita sama-sama nanti akan belajar juga tidak hanya dari Pak Beta melalui video, tapi juga nanti dari seorang yang kita sudah mungkin sudah pernah mengalami sesinya dari sesi sebelum-sebelumnya di parenting seminar pernah kita adakan sebelumnya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan dari orang tua. Saya ingin menyaksikan kembali ya video yang sudah disaksikan tadi. Jangan khawatir karena nanti di hari Senin link video dari Pak Beta Tani Sandi Tenggara tadi akan disiarkan kembali kepada orang tua sehingga orang tua bisa kembali mempelajarinya sesuai dengan waktu dan ketersediaan dari orang tua masing-masing seperti itu. Kemudian nah menyangkut dengan hal ini mungkin Bapak Ibu orang tua akan sedikit mendengarkan cerita ya dari orang tua murid. Kalau saya tidak salah info, orang tua murid dari Bapak dan Ibu suami istri dari Bapak Untung dan Ibu Esther. Kemudian ada juga Bapak Christopher dan Ibu Cynthia. Apakah sudah bersama-sama dengan kita? Ya, Pak. Mungkin kita sedikit mendengarkan Bapak Ibu tentang apa yang Bapak Ibu orang tua ini mau alami gitu ya selama proses pembelajaran ini kurang lebih baru 3 atau 4 bulan ya mempelajari tentang ini dan bagaimana proses prakteknya. Oke. Ya. Nanti Bapak Ibu kita simpan dulu untuk hal tersebut, tapi yang pasti kita sama-sama akan melanjutkan pembelajaran tersebut nanti di sesi berikutnya bersama dengan Kak Arman. Mungkin langsung saja kita akan sama-sama lihat profil pembicara kita. Silakan ditampilkan mungkin Mr. Yohanes. Ya, kita akan belajar dari seorang Kak Arman. Kak Arman Haryanto, MMCBC. Wah, beliau merupakan founder atau chief dari Cibrio Indonesia. Beliau juga aktif sebagai gembala pernikahan di Avalov Ministries dan juga bertindak sebagai coach and master mentor dari The World Needs a Father Indonesia. Dan beliau juga aktif sebagai fasilitator di John Robert Powers. Ini udah sering ya, sudah familiar sekali mendengar hal ini ya, John Robert Powers. Dan juga beliau aktif juga sebagai beta coach di AIM Indonesia. Dan beliau juga sudah pernah jadi pembicara di parenting seminar Bapak Ibu yang pernah mungkin Bapak Ibu alami di tahun sebelumnya. Untuk itu langsung saja waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Kak Arman. Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan ada sesi Q&A atau bisa kirimkan melalui chat kepada admin Parents Meeting. Sekali lagi waktu dan tempat, waktu dan layar saya serahkan kepada Kak Arman Haryanto. Silakan Kak. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih Mr. Edward, ya, para kepala sekolah, juga orang tua. Wow, ini luar biasa pertemuan kita pagi hari ini. Saya berharap semua Bapak Ibu, saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan sukacita. Ya, bolehkah saya melihat reaksinya dulu? Ya, boleh kirimkan emoticon tepuk tangan, love, orang senyum, trompet, apa aja yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya. Kita mau sama-sama interaksi. Nah, Bapak Ibu tadi sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Beta Sandi Tenggara, ya. Itu adalah gambaran yang akan kita diskusikan hari ini tentang otoritas moral. Kalau saya melihat ya dari kopi tadi, ini otoritas moral yang paling menarik buat saya. Kenapa? Karena ini satu prinsip yang terus-menerus ya menjadi hal yang paling penting di dalam hidup kita sebagai orang tua dan bagaimana kita menolong anak-anak kita punya standar-standar moralitas di masa yang akan datang dalam kehidupannya. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena gini, kita tidak selamanya bisa menemani anak-anak kita tentunya. Ya, satu saat nanti mereka harus terjun ke dunia ini, mereka harus bertemu dengan society-nya mereka, dengan komunitasnya mereka, ketemu dengan tantangan, ketemu dengan rintangan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi mereka kalau udah dibekali dengan otoritas moral, mereka punya kekuatan yang luar biasa dahsyat. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mr. Edward, saya mengajak satu keluarga, mungkin boleh di spotlight dulu ya, host boleh bantu saya men-spotlight Bapak Untung
dan Ibu Esther bersama dengan anaknya. Oh iya, halo Pak Untung, Bu Esther, ya, Topper sama Cynthia, hai. Wah, ya nanti mereka ya akan bercerita ya tentang otoritas moral. Jadi hari ini nih saya ajak keluarga yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu boleh langsung bertanya kepada mereka. Boleh ya Pak Untung, Bu Esther ya? Ini kayaknya nanti pertanyaannya banyak ke Bapak daripada ke saya. Ya, ada ketahuan. Wow. Bapak Ibu lihat tuh, mereka benar-benar niat bener. Untuk acara hari ini aja mereka sampai punya ruangan khusus ini Bapak Ibu ya. Lihat tuh, studio sendiri Bapak Ibu. Saya aja nggak punya studio kayak gini. Mereka punya studio yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ini pasti luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan sharingkan dulu, saya akan jelaskan apa yang tadi Pak Beta sudah sampaikan ya. Izinkan saya share ada beberapa hal untuk Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah dibahas tentang kopi. Tadi sudah dikatakan tentang Matius 17 ayat yang kelima. Ya, jadi ayat inilah yang menjadi unsur ya dari 4 hal tadi. Inilah anak, bicara soal identity, yang kukasihi, bicara tentang kasih atau rasa aman, aku berkenan, bicara tentang afirmasi, dan dengarkanlah dia, bicara tentang otoritas moral. Dan hari ini kita akan bahas di poin yang kedua, yaitu otoritas moral. Tadi sudah disampaikan tentang otoritas moral itu apa, dan saya ingin menambahkan aja informasi tentang apa sih definisi moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya moral itu ya adab, akhlak, amanat, budi, ya. Bermoral berarti beradab, berakhlak, berbudi, bersusila. Bapak Ibu, kenapa sih kok moral ini kita mesti ajarkan? Kita mesti ketahui ya Bapak Ibu, dan kita mesti berikan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Otoritas moral ini menolong anak-anak kita punya 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, supaya mereka bisa memerangi kejahatan dengan kebaikan. Memerangi dalam arti bukan sekedar aktif ya, jadi prajurit yang perang begitu ya. Walaupun secara spiritual memang iya, tetapi memerangi kejahatan juga masuk di dalamnya adalah terhindar dari kejahatan. Saya ambil contoh nih Bapak Ibu. Saya mendengar ada satu kisah Bapak Ibu ya, seorang anak di sekolah Kristen, tentunya bukan tunas bangsa ya. Ada di sebuah sekolah Kristen. Anak ini masuk di SMP, terus apa yang terjadi? Tiba-tiba di dalam satu kelas, Bapak Ibu, itu ada pelajaran yang kosong. Jadi gurunya nggak hadir, dan kemudian kelas itu dibuat pelajaran bebas lah, kurang lebih begitu sama pihak sekolah ini. Nah, pada waktu ada pelajaran bebas, anak-anak mulai bermain di dalam kelas, dan ini sekali lagi konteksnya SMP kelas 1. Jadi baru seru-serunya bermain lah ya dari SD ya, jadi masih masa peralihan begitu ya. Tiba-tiba ada sekelompok anak perempuan, Bapak Ibu, sekelompok anak perempuan yang menginisiasi satu kelas untuk melakukan sebuah tindakan yang menurut saya sebagai orang tua tidak pantas. Yaitu apa? Mereka melakukan sebuah hal namanya dare or dare challenge. Saya nggak tahu Bapak Ibu paham apa enggak challenge ini, tapi ini challenge sudah cukup lama, ya, kejadiannya juga sudah sangat lama. Dan dare or dare challenge ini adalah gini, kamu berani nggak masuk dalam tantangan ini? Berani nggak terima tantangan ini? Kurang lebih begitu, Bapak. Nah, teman-temannya semua dalam satu kelas ikut bermain. Tantangannya salah satunya adalah berdiri di atas meja kelas. Terus kemudian mereka ada lagi tantangan yang lain-lain lah pokoknya ya, suruh teriak lah, suruh ngomong lah, suruh bernyanyi lah atau apa. Tiba-tiba ada satu anak yang mengusulkan sebuah ide begini. Tuliskan nama gurunya ya. Jadi suruh menuliskan nama gurunya, tapi maaf Bapak Ibu, menggunakan gerakan tubuh. Tapi gerakan tubuhnya bukan pakai tangan. Bukan seperti ini nih Bapak Ibu ya, misalnya nama gurunya siapa? Nama gurunya Yohanes, ya misalnya gini. Nggak pakai tangan. Tahu nggak Bapak Ibu pakai apa? Dia memakai, maaf ya sekali lagi Bapak Ibu ya, pakai bokongnya Bapak Ibu. Waduh, ini kaget Bapak Ibu. Anak ini mulai berpikir, wah kok begitu sih gitu. Tapi semua anak jadi ketawa gitu loh Bapak Ibu. Semua anak jadi ketawa, wah
ketawa, heboh. Hanya anak ini dan beberapa anak saja yang mulai ngerasa, ini nggak bener nih. Akhirnya mereka keluar dari ruangan kelas itu, pindah ke perpustakaan, cari titik aman. Nggak taunya Bapak Ibu, anak-anak perempuan yang tadi, gerombolan tadi ini yang di dalam kelas tadi, mengejar anak-anak yang ada di perpustakaan tadi. Nah, pada waktu masuk dalam perpustakaan, ada satu anak laki-laki, Bapak Ibu. Ada satu anak laki-laki, ketemulah sama gerombolan yang anak-anak perempuan ini. 3 atau 4 orang, saya lupa. Ya. Terus ditanya, kamu berani nggak lakukan dare or dare challenge? Tapi dare or dare challenge-nya mengerikan, Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu apa? Dare or dare challenge-nya itu adalah, kamu berani nggak? Sekali lagi maaf ya Bapak Ibu ya, ini saya mesti ceritakan ini apa adanya nih Bapak Ibu. Kamu berani nggak memasukkan jari tengah kamu ke bokongnya salah satu perempuan itu? Bapak Ibu, ini terjadi di sekolah Kristen Bapak Ibu. Dan saya bersyukur waktu mendengar kisah bahwa anak laki-laki ini tidak melakukannya dan malah lari Bapak Ibu, meninggalkan ruangan perpustakaan. Ya, karena pada waktu itu mungkin dia panik, dia nggak bisa datang ke gurunya, dia langsung masuk ke kamar mandi pria. Dan anak perempuan ini nggak bisa ngejar lagi ke kamar mandi pria. Nah, Bapak Ibu, situasi ini akhirnya diceritakanlah sama anak ini kepada guru. Dan gurunya akhirnya mulai bertanya kepada semua orang tua yang ada di dalam kelas itu. Dan orang tua ini pasti dong bertanya kepada anaknya kan. Anak yang si pelaku ini akhirnya kaget dan mengancam anak laki-laki ini, Bapak Ibu. Wah, akhirnya situasi ini cukup heboh, Bapak Ibu, di sekolah. Ya, ditelusuri ya kondisinya. Tapi yang saya mau katakan adalah begini, anak laki-laki ini, kenapa kok dia mau menghindar dari hal itu? Karena dia tahu bahwa hal tersebut tidak benar di hadapan Tuhan. Saya bersyukur sekali anak ini memegang prinsip moralitas yang diajarkan oleh papa dan mamahnya. Papa dan mamahnya sangat-sangat mengajarkan tentang batas-batas Bapak Ibu. Batas-batas moralitas, batas-batas etika seperti apa. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau kita hidup dalam moralitas yang benar, punya otoritas yang kuat, kita punya kualitas anak-anak yang tangguh Bapak Ibu. Makanya saya bilang begini, otoritas moral yang baik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya akan membangun ketangguhan anak-anaknya dimanapun dia berada, Bapak Ibu. Hal yang kedua, otoritas moral itu memiliki keteguhan hati dalam keputusan. Kalau tadi Pak Beta sampaikan tentang apa? Sampaikan tentang kejelasan tujuan. Bapak Ibu, otoritas moral harus memiliki sebuah kejelasan. Harus ada sesuatu yang mantap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang tua membangun otoritas moral dengan baik, anak-anak itu punya keteguhan hati dalam keputusan. Jadi anak-anak nggak bimbang dalam keputusan. Kenapa? Karena papa dan mamahnya memberikan sebuah contoh dengan tepat, Bapak Ibu. Hal yang ketiga, tujuan dari otoritas moral adalah menerima berkat ilahi. Nah, di sini dalam Ulangan 6 ayat 1-9 Bapak Ibu bisa lihat ya, betapa dahsyatnya berkat-berkat Tuhan ketika kita mau hidup selaras dengan standar moral yang Tuhan tetapkan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau mau ditanya, di mana cara kita membangun otoritas moral? Ya, latihannya dari rumah. Saya sebagai orang tua dari Arsya yang sekarang ini usianya mau 15 tahun, saya merasakan sih masa-masa pandemi ini 1,5 tahun ini menurut saya ada sisi baiknya, ya, yaitu apa? Karena anak-anak lebih banyak ada di rumah akhirnya menjadi sebuah training center buat moral anak-anak. Bapak Ibu, para orang tua, selama masa pandemi ini, ayo gunakanlah rumah Bapak Ibu sebagai training centernya, Bapak Ibu, ya, sebagai training centernya buat anak-anak melatih moralitas, melatih kebenaran firman Tuhan. Di sini, di dalam Mazmur 101, Daud mengatakan tentang aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di mana Bapak Ibu? Di dalam rumahku. Jadi
melatih moralitas, melatih hidup yang tidak bercela. Latihannya di mana? Di rumah, Bapak Ibu. Makanya di rumah, Papa dan Mama jangan lupakan materi training moralitas. Kalau kita gagal, kalau kita jarang atau lupa mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran di dalam rumah, nanti waktu anak-anak kita keluar, mereka nggak punya perisai yang kuat, Bapak Ibu. Nah, ini kan kita bicara soal anak-anak yang usianya SMP, SMA ya Bapak Ibu. Ayat yang ketiga pas sekali Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa? Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Saya waktu belajar ini dari Pak Edi Leo, ya, tentang tiada kutaruh depan mataku perkara dursila, saya jadi teringat. Perkara dursila itu, kalau zaman dulu Bapak Ibu, nggak mudah didapatkan Bapak Ibu. Dulu zamannya orang tua, ya zamannya kita atau mungkin orang tua kita, mau melihat pornografi itu nggak mudah seperti sekarang Bapak Ibu. Mereka harus datang ke satu tempat, kemudian membeli buku, nggak ada digital. Tapi hari ini Bapak Ibu, dengan hadirnya teknologi Bapak Ibu, ya yang ada di genggaman kita ini Bapak Ibu, gampang sekali perkara dursila kita lihat, gampang sekali, ya Bapak Ibu ya. Nah, saya 2 minggu yang lalu barusan mendengar dari salah seorang anak binaan Bapak Ibu. Maminya ini kaget sekali dan ngomong sama suaminya ya. Nah, ini suaminya yang cerita sama saya. Dia bilang, "Kok istriku nih lagi panik nih kok. Kenapa? Tiba-tiba kok itu dia dapat atau memergoki ya, anaknya ini lagi lihat YouTube. Tapi Bapak Ibu, YouTube-nya tahu Bapak Ibu? YouTube-nya itu isinya ya apa ya? Bukan pornografi karena YouTube udah nge-ban ya pornografi ya. Tapi anaknya ini cari keyword Bapak Ibu yang ada hubungannya tahu dengan apa Bapak Ibu? Buka baju. Jadi anaknya itu cari keyword ini Bapak Ibu di YouTube. Waduh, mamanya panik dan akhirnya mulai dilihat Bapak Ibu ya historinya. Mulai dilihat histori YouTube-nya Bapak Ibu. Dan ternyata anak ini sudah mencari video-video yang ada kaitannya dengan ngeprank. Nah, hari ini kan budayanya atau hari ini di sekitar kita banyak kan Bapak Ibu yang ngeprank ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang dicari sama anak ini. Dan anak ini umur berapa? Kelas 3 SD Bapak Ibu. Kelas 3 SD, umur 8 tahun berarti ya. Ini udah mencari yang seperti itu. Dan mamahnya bilang, sekarang anak ini sering banget kalau tidur pengennya buka baju. Bukan karena panas. Tapi dia bilang apa? Persis kayak di YouTube. Aduh Bapak Ibu, ini bikin saya deg-degan. Akhirnya kami tanganin Bapak Ibu sesegera mungkin kasus ini Bapak. Jadi saya mau bilang begini. Bapak Ibu, anak-anak kita hari ini ada di SMP SMA, termasuk anak saya, makanya mungkin saya ada di dalam kelompok pemuritan atau kelompok ini ya Bapak Ibu ya, supaya saya bisa menceritakan apa yang saya lakukan buat anak saya, menjaga dia supaya jangan sampai ada perkara dursila ada di depan mata. Saya secara berkala Bapak Ibu, saya tanya sama dia. Secara berkala saya mulai cek Bapak Ibu apa yang dia tonton, hal-hal apa yang paling menarik buat dia yang dia subscribe dari YouTube-nya. Saya mulai ikut melihat kayak apa, oh ya semuanya masih ada dalam batas-batas seperti itu. Saya tanya sama dia, kamu bersedia nggak untuk Papa cek secara berkala ya internet history kamu? Dan dia izinkan seperti itu. Papa boleh nggak lihat playlistnya kamu di Spotify? Lagu-lagu seperti apa yang dia dengarkan? Bapak Ibu, ini penting loh Bapak Ibu buat kita sebagai orang tua lakukan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Menjaga mereka Bapak. Terus di sini di ayat yang ke-6, mataku tertuju pada orang-orang yang setiawan. Kalau mataku, kataku di sini bicara anak-anak, berarti orang-orang yang setiawan siapa? Papa dan mamahnya. Papa dan mamahnya gimana hidupnya? Apakah papa dan mama hidupnya setia apa enggak? Melayani apa enggak? Bercela atau tidak? Nah ini loh Bapak Ibu, otoritas moral dilatihnya dari rumah Bapak Ibu. Nah, gimana cara ngelatihnya? Tadi Pak Beta udah sampaikan 5 hal. Ini yang pertama, tunduk kepada standar moral firman Tuhan. Ya, di sini ayatnya ada, Bapak Ibu boleh capture lah. Ya,
mengizinkan Roh Kudus mengambil kendali. Nanti ini semua satu-satu saya akan jelasin. Memurnikan dan mentaati hati nurani, berkata tidak kepada kegiatan-kegiatan amoral, tunduk kepada pertanggungjawaban. Nah, mari yuk Bapak Ibu, kita lihat satu persatu dan saya akan kasih contohnya ya buat Bapak Ibu ya, supaya kita gampang melakukannya. Yang pertama, tunduk kepada standar moral firman Allah. Nah, saya rindu nih supaya setiap papa dan mama saat ini itu punya habit baca firman. Kenapa? Karena firman itu jadi filter dalam semua keputusan-keputusan kita. Ayo Bapak Ibu, biasakan bangun pagi Bapak Ibu. Jadi baca firman-nya pagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu kita baca firman-nya pagi, kita tuh punya filter untuk sepanjang hari Bapak Ibu. Dan ini bisa kita ajak ngobrol, bisa kita ungkapkan, bisa kita ajak diskusi. Saya sama istri dari sejak anak kami mulai masuk sekolah, kami biasakan pagi-pagi itu kami udah mulai sharing firman. Di sekolah kan guru-guru juga pasti akan ada devotion kan setiap pagi. Ya, kenapa pagi? Karena supaya ada perenungan sepanjang hari itu. Makanya di Yosua kan dikatakan kan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Kalau ngerenungkannya siang dan malam, ini kalau menurut saya Bapak Ibu, berarti bacanya kapan? Ya pagi Bapak Ibu. Saya nggak salahin buat Bapak Ibu yang baca Alkitabnya malam, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mulai baca firman-nya pagi, kita tuh punya kekuatan gitu loh Bapak Ibu. Kita bisa punya filter yang jauh lebih baik gitu loh Bapak Ibu. Ya, kita bisa ajak ngobrol sepanjang hari itu sama anak-anak kita. Nah, saya sama istri biasakan nih baca pagi, terus habis itu di meja makan kami pasti diskusiin. Nah, salah satu cara untuk kita melatih dia tunduk sama standar moral firman Tuhan, tiap hari harus sharing firman. Di meja makan, di jalan, kita ngobrolin tentang firman. Firman apa yang udah dibaca pagi ini? Contoh, hari ini saya lagi baca Yeremia, Bapak. Itu bagus sekali, Bapak Ibu. Itu bicara tentang moralitas sebenarnya, tentang Yeremia. Nah, waktu saya bahas tentang Yeremia tadi pagi sama anak saya udah pagi-pagi tadi jam 5:30 udah berangkat bareng sama anak saya anterin dia, Bapak Ibu, karena dia ada kegiatan sosial dari United Nations. Saya di jalan, saya cerita sama dia, hari ini Papa baca Yeremia, kamu udah baca belum? Belum. Yuk, kita dengerin Alkitab suara. Kita mulai belajar, Bapak Ibu, bahas. Kayak gitu. Nanti dia pulang, kita akan lanjutin lagi, Bapak Ibu, bahas. Ya, kita akan lanjutin lagi, tanya lagi, gimana kamu firman hari ini dapat apa? Nah, ini seru Bapak Ibu, sehingga apa? Ada komunikasi yang terjadi. Jadi kita punya connection gitu loh Bapak Ibu. Saya sih berusaha menyesuaikan diri sama ayat firman Tuhan yang dia baca Bapak Ibu. Jadi dia baca apa, saya ikut baca itu. Gitu. Supaya apa? Supaya nyambung. Nah, ini salah satu bentuk kita melatih otoritas moral dalam hal tunduk sama standar moral firman Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan soal mengizinkan Roh Kudus mengambil kendali kehidupan. Tadi Pak Beta udah sampaikan tentang dua hal. Yang pertama, gambaran tentang bagan ini, Bapak Ibu. Hidup saya yang besar, kerajaan Allah yang kecil. Lalu ada kerajaan Allah yang besar, hidup saya yang kecil. Gampangnya gini, kalau di gambar yang sebelah kiri, Bapak Ibu, itu dikatakan Tuhan itu cuma jadi resident, cuma jadi penghuni hidup. Tapi kalau yang sisi sebelah kanan, Tuhan itu jadi presiden dan kita yang nge-follow, Bapak. Kita yang memfollow. Kalau yang di sebelah kiri, kesannya kerajaan Allah yang memfollow kita. Padahal harusnya kitalah yang memfollow kerajaan Allah. Nah, prakteknya sekarang. Gimana cara kita melatih anak-anak kita mengizinkan Roh Kudus mengambil kendali kehidupan? Kita mesti izinkan begini dengan sebuah pertanyaan. Nah, apa yang Tuhan bicara sama kamu hari ini? Tuhan sampaikan apa di firman hari ini? Kamu dapat apa dari firman hari ini? Apa yang membuat kamu hari ini mau melakukan A, B, C, dan D seperti itu? Ya, jadi kita selalu latihannya begitu. Jangan kita selalu melatihnya gini. Kamu lagi butuh apa? Sana minta sama Tuhan. Loh, jangan dibegitukan Bapak Ibu. Mari kita balik Bapak Ibu. Kita baliknya begini. Nah, hari ini kira-kira Tuhan perlu kamu di bagian apa?
Kamu mau dipakai Tuhan di bagian mana? Di area apa? Makanya sekalipun sekolah online, saya pasti doain anak saya. Ya, saya doainnya begini. Tuhan, Engkau memberkati Arsya hari ini, memberikan Arsya hikmat, kekuatan, pengetahuan, damai sejahtera. Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya dia sepanjang hari ini di sekolah online. Apa yang dia mau lakukan? Misalnya, bantuin temannya yang nggak ngerti pelajarannya. Misalnya apalagi? Dia mesti melakukan sesuatu yang menolong kelasnya, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, di midterm ini, anak kami, Arsya, ditunjuk sama homeroom teacher-nya sebagai ketua kelas. Nah, saya doain. Nah, kamu jadi ketua kelas, berarti kamu mesti tanya, apa yang kira-kira ketua kelas harus lakukan? Apa yang kira-kira Tuhan mau pakai kamu waktu kamu ini jadi ketua kelas? Kamu mau kasih contoh apa buat teman-teman kamu? Jadi kita balik, Bapak Ibu. Itu mengizinkan supaya Pak Roh Kudus mengambil kendali kehidupannya dia. Ya. Nah, hal yang kedua tadi yang Pak Beta tadi sampaikan, bicara soal panggilan, soal calling. Jadi otoritas moral itu ada hubungannya dengan panggilan, Bapak Ibu. Nah, masalahnya apa? Jangan-jangan sampai dengan anak kita di usia SMP, SMA ini, dia belum ketemu panggilan. Malah jangan-jangan kita sebagai orang tua nggak tahu nih panggilan kita apa. Ayo, Bapak Ibu, kita mesti latih dan kita mesti menemukan, Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu nggak ketemu, Bapak Ibu, panggilan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupannya dia, sulit loh Bapak Ibu buat anak-anak itu menjaga standar moralitas hidupnya. Menurut saya, Bapak Ibu, panggilan itu penting. Nah, saya dari awal, Bapak Ibu, ya, ini saya sharing aja ya. Gimana cara saya menolong anak saya mempraktekkan grafik yang paling kanan tadi itu, yang ada gambar Tuhan, lingkaran konteks, sama lingkaran saya. Saya pada waktu anak saya umur 10 tahun, ya, pada waktu Arsya umur 10 tahun, saya ketemu IEM Indonesia, yang tadi kalau Bapak Ibu lihat profil saya, ya kan, Beta Coach tadi IEM Indonesia. IEM Indonesia itu melakukan sebuah tes, Bapak Ibu. Melakukan tes, bukan hanya sekedar tes karakter, tapi dia melakukan tes multiple intelligence. Dan saya berikan itu kepada Arsya pada waktu itu ya, dan saya bisa lihat Bapak Ibu, dari multiple intelligence-nya dari 8 area itu, oh ternyata Arsya ini kuat di spasial, terus kemudian kuat di logik sama di bahasa, di linguistik, Bapak Ibu. Oh, saya udah lihat nih, bahasa, ya, linguistik, logik, sama spasial. Nah, saya mulai cari tuh informasi itu, Bapak Ibu. 3 area ini hubungannya sama apa? Oh, tata ruang. Oh, sama lingkungan. Oh, sama keadaan. Oke. Akhirnya apa? Saya coba bawa dia ajak jalan-jalan, Bapak Ibu. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya ajak. Dan saya mulai ajak dia ngobrol, Bapak Ibu. Jadi dari kecil nih, Bapak Ibu, dari dia belum SMP ya. Dan pelan-pelan saya mulai ajak dia lihat apa yang saya kerjakan. Saya sebagai dosen, saya ajak dia ke kampus untuk dia lihat pekerjaan saya. Saya sebagai trainer, saya trainer di bidang outbound. Saya bawa dia ke hutan, Bapak Ibu. Saya ajak dia lihat bagaimana saya melakukan pekerjaan saya kepada orang-orang atau pelayanan saya. Saya libatkan dia. Saya ajak dia untuk melihat. Dan dari situ dia mulai pelan-pelan ketemu tuh Bapak Ibu. Oh, yang Papa lakukan begini ya. Oh, Papa itu punya hati misi ya. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi hari ini? Ini saya juga di luar dugaan sih Bapak. Hari ini, persis hari ini tadi pagi itu, saya anterin Arsya itu pergi ke satu daerah. Di pinggiran bantaran sungai di daerah Cengkareng sana, Bapak Ibu. Itu ada daerah yang sangat terbelakang sekali, namanya Sewan, Bapak Ibu. Di belakang bandara. Apa yang dia lakukan? Jadi di bulan Juli Agustus kemarin, diam-diam dia bersama dengan temannya itu menulis sebuah proposal, Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris kepada United Nations. Ya, dalam konteks global youth movement. Jadi apa yang youth bisa lakukan untuk menolong bangsa ini supaya bisa lebih cepat pemulihan terhadap pandemi. Dan dia tulis proposal itu dalam bahasa Inggris. Itu di luar pengetahuan saya. Dan dia sama teman-temannya kerjain itu, disubmit.
bulan Agustus kemarin saya baru dapat kabar dan email dari United Nations bahwa proposalnya dia diterima. Dan yang luar biasanya lagi, United Nations kasih dia dana 3.000 US dollar Bapak Ibu untuk bikin Global Youth Movement ini sampai bulan Desember nanti. Dan hari ini adalah hari pertama dia melakukan gerakan Youth Movement ini bersama dengan teman-teman. Saya mau tunjukin satu video sama Bapak Ibu ya, yang barusan aja dia posting di Instagramnya dia, di IG story-nya dia. Saya mohon izin sharing ya sama Bapak Ibu ya. Mungkin ini nggak bersuara, tapi saya mau ajak Bapak Ibu lihat dia berangkat sama teman-temannya ya Bapak Ibu. Nah ini, ini dia. Oke, ini. Ini sama teman-temannya semua berangkat ke daerah di Sewan ini Bapak Ibu. Ya lihat kondisinya kayak gini, dan apa yang dia lakukan? Dia hari ini targetnya adalah bangun rumah Bapak Ibu. Bangun rumah salah satu penduduk yang ada di bantaran sungai yang kondisinya udah sangat mengenaskan sekali Bapak Ibu. Jadi dia sama timnya Bapak Ibu. Nah, inilah yang dia lakukan Bapak Ibu. Ya. Kalau ditanya hari ini panggilannya dia bilang apa? Dia punya panggilan untuk melakukan volunteering ya kepada social life seperti ini. Dan dia lakukan ini bersama dengan teman-temannya. Beberapa minggu yang lalu, saya dengerin dia, Bapak Ibu. Dia interview, Bapak Ibu. Semua anak-anak youth yang daftar jadi volunteer. Dia yang interview. Ditanya, semua pertanyaan interviewnya dia yang buat, Bapak Ibu. Wah, amazed loh. Sungguhan amazed. Saya sendiri nggak pernah ajarin itu, tapi dia bisa mulai menemukannya. Dia ngerti bahwa konteks hidupnya kayak apa. Dan di sekolah, Bapak Ibu, dia benar-benar sangat menguasai yang namanya global perspective. Dia punya kerinduan Bapak Ibu untuk bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu, Arsyani umur 15 tahun. Tapi dia udah nemuin panggilannya ini, Bapak Ibu. Saya sih rindu loh buat Bapak Ibu ya hari ini. Ayo Bapak Ibu, kita ajak anak-anak kita menemukan panggilannya Bapak Ibu. Itu sangat dahsyat sekali. Anak-anak yang ketemu dengan panggilannya Bapak Ibu, dia akan punya standar moralitas yang baik Bapak Ibu. Ya. Ayo temukan panggilan. Yang ketiga tadi bicara soal ketaatan sama hati nurani. Tadi Pak Beta udah sampaikan nih ya tentang hati nurani. Saya mau singkat aja begini. Intinya, kita jangan cuma sekedar mengajarkan kepada anak-anak kita sebatas pada manusia jasmani kita. Tapi kita juga harus bangun loh Bapak Ibu sebagai orang tua yang kuat nih manusia rohaninya. Maksudnya apa sih manusia rohaninya gitu? Kita tuh pengen anak-anak itu ya mendengar hikmat Tuhan dari papa mamahnya. Jadi jangan cuma sekedar papa mamah tuh kalau misalnya anak-anak ada problem, jawabannya kayak jawaban apoteker. Saya gunakan istilah apoteker karena di bukunya Casey ada nih istilah ini gitu. Saya suka banget nih waktu baca ini. Nah, kadang-kadang kan setiap anak kan punya masalahnya masing-masing ya. Nah, kalau orang tua jadi apoteker itu mungkin jawabannya begini. Begitu anak ada masalah, orang tua cuma bilang, "Oh, gitu ya. Ya udah, ini." Tanpa ada sebuah perenungan, tanpa ada sebuah analisa. Nah, anak-anak tuh nggak butuh yang begitu. Anak-anak tuh butuh yang spesial, yang unik. Masalahku ini unik, Papi. Masalahku ini tuh khusus banget nih. Mari, ikut bersama-sama dengan aku, pahamin dong situasi aku gitu loh. Ya, kurang lebih anak-anak tuh pengennya begitu. Apalagi nih Bapak Ibu, anak-anak kita nih sekarang adanya di usia 12 sampai dengan 17 tahun, SMP, SMA. Dia butuh manusia rohani kita. Dia butuh hati nurani kita. Ya, dia butuh kekuatan jawaban roh kita yang diinspirasikan dari Roh Kudus. Jangan kayak apoteker. Apoteker itu kan kalau ada orang datang, dia nanya, "Iya Pak, mau beli obat apa?" "Iya, saya kemarin batuk, Mbak." "Batuk, ya udah obat batuk ini." Jadi dia main kasih aja obat batuk. Tapi kalau kita sebagai dokter spesialis, orang datang ke dokter spesialis, dia akan ngomong begini, "Batuknya udah berapa lama? Sebelum batuk ada makan apa? Wah, gimana kalau misalnya kita tes darah aja deh. Coba diambil dulu darahnya, masukin dulu ke lab, supaya saya pengen tahu hasilnya apa. Oh, ternyata hasilnya gini. Gimana kalau kita biopsi?" Nah, itu loh. Ada kekhususan gitu loh Bapak Ibu maksud saya. Taat sama hati nurani dan terus memurnikannya, artinya apa?
izinkan manusia roh kita yang terbangun, Bapak Ibu, daripada sekedar manusia jasmani atau manusia jiwani kita berdasarkan pengalaman sama pengetahuan kita. Ayo, Roh Kudus ajarin apa sama kita? Ini yang mesti kita singkapkan kepada dia, Bapak Ibu. Ya, makanya kita punya ketajaman lah ya, Bapak Ibu ya, di dalam kebenaran firman sekali lagi. Nah, tadi Pak Beta sempat sampaikan ya tentang otoritas moral memiliki kejelasan. Saya ingin sedikit mengkoreksi yang tadi di dalam video itu pengetahuan di dalam video ya dikatakan pengetahuan bergerak sentripetal. Yang benar adalah pengetahuan bergerak sentrifugal. Itu pengkalimatannya aja tadi yang keliru. Pengetahuan itu bergerak sentrifugal, artinya bergerak dari titik pusat keluar. Maksudnya apa? Kalau kita cuma sekedar jadi orang tua yang berpengetahuan saja, maka kita cuma apa yang kita tahu kita bagiin, apa yang kita tahu kita bagiin, seperti itu, ya. Apa dan bagaimana. Tapi yang anak-anak butuhkan adalah yang hikmat, apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang firman Tuhan sampaikan, diberikanlah kepada kita. Nah, itulah hikmat ini yang dinamakan bergerak ke dalam, sentripetal, dari luar ke titik pusat. Sebuah pertanyaan tentang mengapa, kenapa si papi begini, kenapa mami begini, mengapa keluarga kita harus begini, mengapa? Nah, kita mesti mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengapa. Nah, itu mesti dijawab dengan hikmat. Itu yang tadi Pak Beta maksudkan. Nah, bagaimana orang tua bisa memiliki kejelasan? Bangun hikmat dari luar ke dalam. Kita mesti tahu kenapa Tuhan izinkan saya ngalamin ini. Kenapa begini? Kenapa Tuhan mau saya melakukan ini? Nah, ini loh Bapak Ibu. Ya, itu hal yang ketiga ya tentang memiliki kejelasan. Oke. Hal yang keempat, tadi Pak Beta sudah sampaikan, berkata tidak kepada aktivitas yang tidak bermoral. Tadi ada kekuasaan, ada harta, ada seks, gitu ya. Saya ambil nih Bapak Ibu di internet, dan saya lihat ya, ada satu gereja di Australia apa Amerika ya? Di Amerika. Ada satu gereja di Amerika. Itu buat anak-anak perempuannya ya di usia 16-17 tahun, itu mereka bikin ikrar kekudusan, Bapak Ibu. Saya waktu lihat nih gambaran ikrar kekudusannya ini, jujur nih Bapak Ibu, saya agak deg-degan. Kenapa agak deg-degan? Kalau Bapak Ibu ngerti bahasa Inggris ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tapi please, tolong ini jangan dikasih tahu ke anak-anaknya Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar dulu aja. Ya. Jadi di sini bicara tentang saya berjanji untuk menjaga kekudusan dan menjaga ikrar saya ini, ya kan, dengan cara menjauhi, ya kan, atau meninggalkan, abstain ya, artinya tidak melakukan viewing pornography, making out, foreplay, anal sex, oral sex, phone sex, cyber sex, semua saya baru ngerti Bapak Ibu. Ini ada jenis-jenis yang kayak begini. Saya bilang ini apa? Saya nggak ngerti ini. Artinya apa? Gitu. Dan ternyata mereka di sana benar-benar loh, mereka kasih tahu sama anak-anak perempuan mereka, ini batasan-batasan. Jangan sampai kamu lakukan ini, jangan begini, jangan begitu. Ya, diingetin. Ini loh, kondisinya kayak gini. Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu? Ini ya zaman sekarang ini ya, anak-anak kita ya, SMP, SMA ya. Waduh, Bapak Ibu, masalah hubungan, masalah internet, Bapak Ibu. Mereka bisa lihat apa yang mereka tonton dan mereka pengen melakukannya. So, Bapak Ibu mesti berani tegas, Bapak Ibu, untuk urusan-urusan yang tidak bermoral, Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Lihat nih, Bapak Ibu, pengaruh sosial atau dampak teman-teman di usia 12 sampai dengan 17 tahun. Ini yang mereka kejar, Bapak Ibu. Makanya, orang tua mesti aware nih. Di usia anaknya umur 12, kita mesti yakin bahwa anak-anak kita itu acceptance-nya gimana dari teman-temannya. Terus dari kita ritual penerimaan. Ini kalau misalnya saya ya, ritual penerimaannya yang saya lakukan sama Arsya itu adalah saya punya kesempatan boleh ikut membaptis Arsya pada waktu dia ulang tahun yang ke-12. Dan saya teguhkan dia, doain dia bahwa dia udah jadi anak yang dewasa. Ya, berani ambil keputusan, dan dia bisa mengambil sebuah pilihan-pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini tantangan-tantangan.
Di usia anak-anak kita 14 sampai dengan 16, mereka udah mulai mencoba-coba tentang hubungan, tahu-tahu gitu ya, mulai ada yang suka gitu kan. Nah, batas-batas sudah harus mulai ditetapkan. Ini orang tua mesti aware nih Bapak Ibu ya di sini. Nah, Bapak Ibu, sebelum ini saya sebenarnya pengen minta Pak Untung, Christopher juga ya nanti boleh sharing ya tentang poin yang ini, tapi saya akan tutup dulu ya di poin yang terakhir, nanti saya akan balik ke Pak Untung ya. Siap-siap ya Pak Untung dan Christopher. Yang poin yang terakhir tadi dikatakan soal tunduk dalam akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Bapak Ibu, kalau kami belajar punya pertanggungjawaban seperti ini. Saya gambarin kayak salib Bapak Ibu. Saya bersama dengan istri. Kemudian di atas itu kami punya mentor. Ya, di atasnya lagi kami punya kayak bapak rohani, Bapak Ibu. Di sebelah kiri dan kanan itu adalah papa dan mama kami. Ya. Terus ke bawah saya dengan anak. Kemudian saya dengan anak binaan, saya dengan partner saya. Ya, semua nih harus ada akuntabilitas. Jadi apa yang terjadi sama hidup kami? Semua yang ada di dalam gambar ini mereka tahu. Mereka ngerti. Dan saya siap ditanya sama mereka. Siap ditanya sama mereka. Ditanya area keuangan, ditanya area kerohanian, ditanya area kesehatan fisik, area rohani, mental, fisik, emosi, sosial, semuanya Bapak Ibu. Ya, Kaseno itu ya kalau mentor saya ini ya kalau misalnya nanya soal pertanggungjawaban ke saya, itu benar-benar sadis loh Bapak Ibu pertanyaan. Man, gimana kondisi pekerjaan kamu? Sampai di mana? Bagaimana hubungan sama istri? Sama orang tua kayak apa? Gitu. Wah, itu benar-benar tuh ditanya. Kamu kemarin bagaimana? Ini dan itu dan itu. Nah, kita mesti membuka loh Bapak Ibu terhadap prinsip pertanggungjawaban. Bagaimana cara kita melatih anak-anak kita untuk punya yang namanya akuntabilitas? Carikan mentor, Bapak Ibu. Saya benar-benar berharap sama Bapak Ibu, di usia anak-anak Bapak Ibu yang ada di bracket ini ya, 12 sampai dengan 17 tahun, mereka mesti punya mentor, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kesulitan, mereka punya mentor. Bapak Ibu silakan diskusikan sama guru pendampingnya atau homeroom teacher-nya. Ya, saya juga rindu sekolah tunas bangsa juga boleh menolong anak-anak untuk memiliki mentor, ya, kakak-kakak rohaninya dia. Ya, tentu bukan lawan jenis ya, tetap yang sejenis, tapi usahakan yang selisihnya 5 sampai dengan 10 tahun di atasnya mereka. Dibangun. Kenapa? Karena tujuannya sangat bagus sekali Bapak Ibu untuk punya kemampuan di dalam akuntabilitas, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu sementara yang saya bisa share sama Bapak Ibu. Host, bolehkah hari ini sekarang kasih pin ke Pak Untung, ya, Bu Esther, Christopher sama Cynthia hari ini. Bapak Ibu, kenapa saya ajak mereka di sini? Saya mengenal Pak Untung sudah sangat lama. Pak Untung adalah rekan sepelayanan saya di Jawa Timur. Pak Untung dan Bu Esther ini tinggal di kota Kediri. Tinggal di kota Pare. Bapak Ibu tahu Pare? Pare ada di mana? Jangan bilang Pare ada di pasar, Bapak Ibu. Kalau Pare ada di pasar itu temannya sama brokoli. Ya. Ini Pare, Bapak Ibu, dekat Kediri di Jawa Timur. Ya, kalau Bapak Ibu tahu Kampung Inggris, nah itulah mereka tinggal di sana. Nah, Pak Untung dan Ibu Esther ini rekan sepelayanan saya di pelayanan pria sejati di wilayah Jawa Timur. Dan Pak Untung dan Bu Esther memiliki 2 orang anak, ya, dan anak yang paling gede namanya Christopher. Nah, kenapa saya ajak mereka? Karena mereka ini pernah punya pengalaman Bapak Ibu tentang kegagalan otoritas moral. Waduh, kok berani cerita soal kegagalan otoritas moral? Nah, ini dia ceritanya. Silakan Pak Untung boleh ceritakan apa yang terjadi Bapak Ibu, ya, apa yang terjadi sama keluarganya Bapak nih, khususnya sama Christopher. Ya, nanti Christopher juga boleh cerita ya sama Cynthia ya. Cynthia jangan malu-malu ya. Ayo. Silakan Pak Untung. Ya, terima kasih Pak Arman. Bisa jelas dengarkan suara saya, Pak? Siap. Oke, ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kesempatan kalau saya bersama istri, bersama anak saya, keluarga, boleh sharing ya. Tapi ini sebenarnya adalah hal yang dapat dikatakan dalam tanda kutip ini aib ya sebenarnya, kegagalan tadi Pak Arman ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan kami boleh mengalami
satu kegagalan, jatuh, ya. Karena di kitab Amsal 24 ayat 16 juga katakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun, akan bangkit. Nah, saudara, artinya orang benar pun bisa jatuh, karena kita semua ada di dalam Kristus Yesus. 7 kali jatuh tidak hanya jatuh 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali, karena itu aja. Tapi angka 7 betul-betul jatuhnya sempurna dan betul-betul, ya. Tapi firman Tuhan juga katakan kalau kamu jatuh nggak sampai tersyukur, tapi tangan Tuhan yang akan tetap menopang. Saya sampai tergeletak gitu. Artinya kalau sudah tergeletak nggak bisa bangun. Tapi firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun. Ya. Ceritanya Christopher, dia punya obsesi untuk menjadi pemain basket. Saya support dia sampai ke Surabaya. Nah, saya itu sudah agak ini waktu itu, memaksa jauh dari ini SMA. Di Surabaya saya di Pare, di kota besar di mana ya. Tapi intinya saya masukkan ke sekolah Kristen ini, ya, yang terbaik di Surabaya. Ya, bayarnya mahal. Saya tempuh, meskipun saya cuma babol ayam. Ya, singkat cerita, memang dia ada prestasi di sisi basket, DBL ya. DBL. Masih kelas 1 dia bisa. Pelatihnya di sekolah menemukan, wah ini bibit yang bagus, karena sejak dia masih di Pare, dia sudah tiap hari basket, ya. Itu di lapangan hidupnya pokoknya gitu ya. Ya, jadi kamarnya penuh poster gambar pemain-pemain NBA semua. Dan dia bisa lakukan syuting begitu bagus dan tipis ya, saudara. Luar biasa. Ya, saya support aja. Tapi singkat cerita, dia sempat akhirnya secara ini ya, prestasi basket oke, tapi di akademiknya jatuh. Ya, karena basket terus belajarnya kurang, bahkan kalau sakit capek itu nggak masuk sekolah, akhirnya nggak naik kelas. Singkat cerita. Gagal lah semua. Sorry, Pak Untung, saya mau tanya. Jadi Christopher itu di Surabaya tanpa bapak ya? Ya, dari saya waktu itu juga sempat ada kerja tambahan Pak. Jadi fokus saya ke anak sangat minim. Saya fokusnya cari uang karena biaya yang besar tadi. Pikir saya gitu. Pak Untung mungkin boleh dekat ke mikrofon supaya nggak terlalu pecah suaranya ya. Oke, thank you. Iya gitu. Oke, baik. Ya, jelas ya, Pak. Banget. Kalau yang ini baru sip. Jadi Pak Arman, setelah Christopher dia nggak naik kelas, dia akhirnya minta pulang ke. Oh, sempat nggak naik kelas toh? Oh ya, Pak Arman. Kegagalan yang pertama. Terus bapaknya merasa bersalah nggak ini? Nah, singkat cerita setelah dia pulang di Kediri tambah parah. Tapi kembali, saya bersyukurnya gini. Dia bisa setidaknya bangkit karena basket kembali. Di sekolah baru di Kediri itu dia kembali punya prestasi di basketnya. Ya. Memang dia punya kecerdasan secara fisik ya, olahraga, terutama di basket. Nah, saya lihat potensinya itu di situ memang luar biasa ya, di atas rata-rata Pak. Cuman balancing-nya yang kurang aja. Oke. Nah, dari situ karena dia juga ada frustasi itu ya, cita-citanya jadi DPR kan kandas ini. Akhirnya jadi pemain yang di kota kecil dan sebagainya. Sebab sempat sekolahnya itu prestasi sejak ada Christopher. Tapi dia kesandung jatuh lagi di moralitas Pak. Oke. Christopher punya teman Cynthia yang jatuh dalam dosa perzinahan. Christopher akhirnya melakukan dosa ini dan jadi maksud Bapak, sorry Pak Untung, saya pertegas saja. Maksudnya Christopher jatuh bersama dengan temannya Cynthia dalam arti lakukan hubungan suami istri. Ya. Waktu itu Christopher kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Berarti umurmu berapa tuh waktu itu? 16 ya? Oh, enggak. Ada naik Pak. Iya, naik sekali. Oh. Ulangi. Jadi umur berapa? 17? Ya. 18. Oke, 18.
Ya. Memang Christopher sama Cynthia satu kelas. Beda sekolah. Beda sekolah. Enggak. Lah kok beda sekolah bisa kenalan? Basket kan Cynthia juga basket. Sama Oh, oke. Oke. Ya, lanjut Pak Untung. Gimana? Jadi saat Christopher jatuh dalam dosa, saya kan dalam pelayanan, saya pernah sempat merasa jadi bapak yang Christopher, puji Tuhannya dia mengaku, Cynthia juga berani mengaku sama Bu Esther. Dia Oke. Nah, ini satu sisi ya, kalau keadaan normal kita memberikan otoritas moral kepada anak, mengajarkan, itu juga kami juga lakukan. Tapi bisa jatuh. Apalagi kalau tidak sama sekali. Karena begitu kemerosotan moralitas, gaya hidup bebas ini di luar pengawasan orang tua. Itu tidak bisa kita kontrol. Bisa jadi, semua bisa. Ada kemungkinan besar nggak? Kalau menurut saya, ya besar. Nah, ini yang saya pengen tanya gini. Jadi sekarang Christopher sama Cynthia sudah resmi sebagai suami istri? Oh iya Pak Arman, Sudah. Wow. saya sudah punya. Kamu nggak lanjutin sekolah berarti, Christopher? Mana Pak Arman? Kamu nggak lanjutin sekolah? Atau dikeluarkan dari sekolah? Mengundurkan diri tepatnya, terus aku lanjutin paket C, selesai paket C udah langsung kerja. Oke. Kamu mengundurkan diri dari sekolah dan kamu tetap ambil paket C. Ya. Nah, setelah kamu, nah ini yang saya kakak mau tanya lah ya. Kamu jadi suami istri, terus berarti ini udah ada anak berarti? Ya. Sudah. Hampir 2 tahun. Jadi di usia berapa sekarang? Hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Anaknya sudah hampir 2 tahun Pak Arman. Anaknya sudah 2 tahun. Oke. Cynthia, kakak mau nanya, gimana perasaan kamu, Cynthia, ketika kamu harus berjumpa atau menemukan kenyataan seperti ini? Apa yang kamu rasakan? Sedihkah, takutkah, marahkah, kecewakah, atau gimana? Ya sedih, ya kecewa, tapi ya gimana lagi, harus bilang ke mama mertua. Jadi aku kan sempat bilang di Toper, suruh bilang ke orang tuanya, katanya ya mau bilang, tapi akhirnya ditunda-tunda, takutnya kan tambah gede perutnya. Terus akhirnya bilang ke mama mertua. Jadi ya itu kesan mama pertama ya kaget, langsung diem. Papa pas itu lagi. Kamu dimarahin nggak sama papa mamahmu? Kalau mamaku ya bilang cuman papamu ngomel seharian. Pas posisinya kan aku nggak di rumah, di Kediri. Jadi kamu sendiri sama papa mamah juga nggak dekat? Enggak. Ya deket sama mama tok, papa enggak. Oke. Iya. Oke. Nah, Ibu Esther, Ibu rasanya sebagai seorang ibu tahu anak seperti ini gimana, Bu? Ibu, apa yang Ibu rasakan? Ya Pak, gini, saya merasa pada waktu Cynthia bercerita, berterus terang ngomong kalau dia sudah hamil gitu ya, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran saya, macem-macem Pak. Jadi kena apa, kok bisa begini, terus bagaimana, ya takut, ya sedih, ya kecewa, pokoknya campur aduk Pak waktu itu. Jadi saya nggak bisa berpikir panjang atau apapun gitu, saya cuma diem aja gitu. Tapi ya itu bersyukur kok ada satu pemikiran gini, sudah terjadi mau diapain gitu loh Pak. Jadi saya minta
ke Topper sama Cynthia, terutama Topper, untuk ya kita harus hadapi karena ini sudah terjadi. Berani ngomong sama papa gitu. Itu Pak waktu. Jadi ya memang sepertinya dunia runtuh bagi saya ya, karena Topper ini salah satu sebetulnya anak-anak pengharapan saya gitu, karena saya dapatnya Christopher ini juga lama gitu loh Pak. Jadi mungkin ya itu Pak. Tapi selama masa 2 tahun ini kan, berarti kan kejadiannya udah 2 tahun yang lalu ya. Selama 2 tahun ini, bagaimana cara Bapak dan Ibu memulihkan keadaan mereka? Karena kan ini yang paling sering ditanya ya sama banyak orang tua hari ini. Kalau misalnya ada orang tua yang gagal ya di dalam membangun otoritas moral kepada anaknya, terus anaknya jatuh dalam hal ketiga atau jatuh dalam moralitas ya, dosa moralitas. Bagaimana papa dan mama melakukan action pemulihan? Ya, Pak Arman, tentunya tidak ada kekuatan tanpa kasih karunia Tuhan. Kalau sampai hari ini saya mampu terus dan tetap support untuk memberikan KOPI, otoritas moral termasuk kepada Christopher, dan ini dia ada anaknya, itu karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Roh Kudus, karena disiplin rohani yang saya kerjakan setiap hari. Saya ngomong sama Christopher takut betul loh waktu itu ngomong. Tapi setelah berjalannya waktu, ya ketika saya pulang dari pelayanan Pak Arman, dari Jember, jadi Christopher mengaku saya baik pun ke saya, dia telepon nggak terangkat, ketika telepon dia juga belum berani ngaku, tapi saya sudah terasa ketika dia mengaku, saya sudah terasa gitu Pak. Pemulihan itu yang saya kerjakan waktu itu, saya cuma ingat satu, pengampunan. Saya memutuskan untuk mengampuni Christopher, menerima apa adanya, meskipun saya hancur. Pak Untung, saya mau potong sebentar. Saya tertarik tadi sama Bapak tadi bilang Christopher mau mengaku sama Bapak. Ya. Saya mau tanya sama Christopher, kenapa kok kamu berani ngaku? Padahal untuk hal yang satu ini, biasanya anak-anak tuh susah banget ngaku. Apa yang membuat kamu tuh berani ngaku sama papa mama? Awalnya sih juga nggak berani ya Pak Arman. Kan waktu itu sempat kejadian, saya nggak masuk sekolah aja, papa marahnya itu luar biasa. Nah, saya pikir waktu itu takut, apalagi kalau berbuat seperti ini mau diapain? Saya takut. Dibantai. Dan Terus saat aku ngomong ya aku mikir mau minta maaf itu sih pertama. Nah aku udah siap tuh, udah siapin mental, wah pas mau diapain aku pasrah wis, memang sudah salah, mau dipukul mau diapain aku udah diem lah, memang sudah pantas digituin. Aku mikir gitu. Tapi yang luar biasanya justru malah papa nggak marah. Justru malah ngasih aku ketenangan. Suruh udah nggak usah bingung. Kamu aja sudah terlanjur, nggak mau diapain lagi. Jadi malah yang terjadi itu di luar pikiranku. Dan kamu rasakan apa pada waktu itu? Penerimaan kah? Kasih kah? Aku ngerasain kasih sih. Jadi merasa kayak, wah, aku udah kayak gini aja, papaku masih bisa ngampuni aku, masih bisa ngasih aku, bahkan nggak marah sedikit pun. Oke. Dan kamu selama 2 tahun ini, apakah kamu melihat penerimaan dari papa dan mama? Sangat banyak, sangat melihat. Hal apa yang paling kamu rasakan, kamu dan Cynthia rasakan setelah masa-masa 2 tahun ini? Yang paling dirasain sih dalam hal pekerjaan ya Pak. Jadi papa support banget. Jadi apapun yang aku mau lakuin, apa aku mau buka usaha ini, papa selalu support. Selalu jadi orang yang paling depan kalau aku kesulitan atau apapun, papa yang selalu tolong. Papa masih ngedisiplin kamu nggak? Masih kalau disiplin. Oh masih. Walaupun kamu udah jadi kepala rumah tangga, kamu tetap didisiplin ya sama papa ya?
Ayo renungan, ayo baca firman. Hampir setiap hari masih. Harus baca firman tiap hari. Wow, amazing. Oke, oke. Kalau dari sisi Cynthia gimana? Apa yang kamu rasakan Cynthia selama 2 tahun ini? Kamu memilih untuk tinggal sama papa dan mama mertua kan berarti kan? Iya. Iya. Kenapa? Ya belum punya ya belum punya rumah ya, jadi harus tinggal sama mertua dulu. Oke. Apa yang kamu rasakan dari mereka? Ya mama sama papa ya selalu nyupport. Ya pokoknya ya disupport terus gitu, Pak. Oke. Dalam pekerjaan ya dalam ngomong Charles. Oke. Oh, ini jadi anakmu namanya Charles ya? Ya. Oke. Baik. Oke, baik Pak Untung, Bu Esther, Christopher, sama Cynthia. Ya, ini mungkin waktunya kita tanya jawab kali ya. Ya, betul ya. Tetap stay. Saya kembalikan aja dulu ke host. Ya, terima kasih Bapak Ibu, boleh mendengarkan. Terima kasih Pak Untung, Bu Esther, Christopher, Cynthia. Silakan. Saya kembalikan dulu ke host. Ini tanya jawabnya bakal seru mestinya ya. Terima kasih banyak Pak Arman, Pak Untung, Bu Esther, ya, Cynthia dan Christopher. Ini saya hampir tak mengedipkan mata gitu ya, mendengar setiap ceritanya, karena saya bilang ini butuh courage yang besar sekali, keberanian yang sangat besar sekali, dan keterbukaan yang sangat luar biasa dari orang tua untuk bisa cerita ke ratusan orang tua Tunas Bangsa Gansha Sekolah Grifli. Kami apresiasi sekali. Nah, seperti yang sudah disampaikan dari Kak Arman, kita belum selesai Bapak Ibu. Kita ada tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa langsung tanyakan ke langsung melalui chat via admin Parents Meeting. Ya, silakan. Sambil mungkin orang tua mempersiapkan diri merangkai kata-kata gitu ya. Saya boleh bertanya dulu Kak, mungkin biar menghangatkan suasana, men-trigger orang tua supaya sambil mereka mempersiapkan diri ya. Sebelum ke pertanyaan dari Mr. Hannes, boleh saya tanya dulu ke Arman satu pertanyaan saja dari saya dulu. Dan juga mungkin orang tua ya, Pak Untung dan Bu Esther. Jadi gini nih Pak, saya sebagai kepala sekolah ini yang saya melihat kondisinya adalah kan pembelajaran online ya. Dan memang kalau tadi diceritakan kuncinya si Pak Untung Bu Esther ini, apalagi Christopher Cynthia, itu adalah keterbukaan. Ya kita tahu keterbukaan awal pemulihan kan. Dan kalau ngomongin soal membangun otoritas moral itu pasti berawal dari hubungan antara orang tua dan anak. Itu harus terjaga. Apalagi tadi Kak Arman sempat jelaskan 14 sampai 16 itu tahun anaknya itu harus ada terbangun hubungan. Ya. Kemudian adanya keterbukaan juga pastinya. Tapi selama belajar dari rumah nih, menariknya itu, walaupun mereka, murid-murid kita itu justru lebih banyak waktunya di rumah, tapi juga masih, yang saya lihat, yang saya pantau, yang masih banyak orang tua juga justru yang struggle untuk membangun hubungan dengan anak-anaknya. Padahal anaknya ini 24 jam nih di rumah. Apalagi usia remaja, Kak. Padahal ini justru tadi Kak Arman bilang kesempatan. Tapi mungkin masih banyak orang tua yang bingung bagaimana yang memanfaatkan kesempatan ini. Padahal untuk membangun otoritas moral itu justru ya itu harus ada inisiatif membangun hubungan dulu. Tapi membangun hubungan saja sulit. Gimana nanti membangun otoritas moral itu? Mungkin Kak Arman sendiri atau nanti tambahkan dari Pak Untung atau Bu Esther ada pandangan tentang hal seperti ini. Oke, saya duluan ya jawab ya. Silakan. Kalau dari saya pegang satu prinsip yang begini. Anak suruh ngikutin orang tua pasti susah, tapi orang tua suruh ngikutin anak mestinya jauh lebih mudah. Jadi kita yang udah dewasa sebagai orang tua yang turun dong ke bawah. Saya tahu itu pasti punya kesulitan, tapi paling enggak kita lebih bisa memanage-nya. Gitu. Contoh, anak-anak yang di usia remaja, yang tadi saya bilang konteks 12 ke 17 tadi, itu kan mereka social life-nya kan kuat sekali kan. Nah, kita harus bertindak juga sebagai sahabat, bukan lagi sebagai orang tua ya, dalam tanda petik ya, orang tua yang istilahnya memberikan perintah, tapi menjadi orang yang memberikan advice seperti itu. Itu prinsip pertama kalau dari saya. Hal yang kedua, caranya adalah membangun hubungan ini ya kita belajar untuk ngikutin dulu anak kita ini lagi nge-follow siapa sih. Karena kalau kita ngikutin apa yang dia follow, dia nyambung. Contoh misalnya, saya lagi happy-happynya olahraga. Tapi ini tadi nih sebelum kelas ini, sebelum sesi ini saya ambil raport online nih sama homeroom teacher-nya.
Saya lihat raport anak saya, aduh Mak, saya bilang saya malu banget. Praktisnya jelek banget. Physical exercise-nya jelek. Kalau Christopher udah pasti bagus deh. Ini Arsya itu physical exercise-nya cuma dikasih 70. Dia memang nggak suka, jadi saya paksa untuk dia olahraga, jalan, apa, naik sepeda, nggak mau. Pasti dia nggak mau. Nah, saya mesti bisa ngikutin dia sukanya apa. Oh, saya baru paham. Dia itu sukanya tentang bangsa-bangsa, tentang negara, tentang apa gitu kan. Nah, akhirnya gini, saya ketemu nih di Amazon. Saya ketemu ada mainan ini, board game. Saya beliin dia board game ini dari Amerika, di Amazon, saya beliin. Dan akhirnya Pak, saya main sama dia ini. Waktu saya main sama dia ini, dia happy banget. Akhirnya saya mulai bisa ngobrol. Jadi kita sebagai orang tua mesti ngerti nih, dia minatnya ada di mana. Jembatannya ada di situ. Makanya saya bilang, di AIM Indonesia, kami tuh nolong anak-anak sama orang tua untuk tahu nih, ini anak nih minatnya ke arah mana sih? Jembatannya kemana sih? Oh, ini anak nih ternyata punya minatnya ke binatang, ke natural, misalnya seperti itu, gitu kan. Kalau dia memang minatnya dia ke natural, ya udah kita harus ajak dia untuk ketemu dong sama binatang, gitu kan, seperti itu, Ayah. Ya datanglah ke pameran-pameran ya. Beberapa waktu yang lalu di salah satu mall di Jakarta ada pameran binatang. Ya udah saya ajak Arsya ke situ. Ya buat dia nggak bergeming sih. Kenapa? Dia nggak suka binatang. Gitu. Dia sama sekali nggak bergeming. Tapi begitu saya masuk toko, isinya bendera bangsa-bangsa, barang-barang bangsa-bangsa, wih happy dia. Langsung dia bisa datang ke sana, lihat ke sini, lihat ini, lihat itu, gitu kan. Foto sana, foto sini. Gitu. Buat dia happy. Nah ini nih Bapak Ibu, menurut saya caranya adalah ya cari tahu dulu dong minatnya dia ada di mana, baru kita bisa bangun hubungan. Saya yakin deh itu Christopher bisa nyambung sama papanya ya karena papanya ya udah berusaha untuk ngerti basket. Saya yakin papanya ngerti basket. Coba saya konfirmasi langsung ya, baik. Iya, Apakah betul seperti itu Pak Untung? Terus saya memang pemain basket. Nah kan. Oh iya. Lah, lihat aja Pak, coba tingginya. Coba Christopher berdiri, Pak Untung berdiri coba. Coba berdiri di pojok sana coba. Nah, lihat. Buset tinggi. Tinggian bapaknya bahkan ya. Oke. Itu, Pak Jadi yang tadi Kak Arman jelaskan ini sinkron ya, betul sesuai dengan yang Pak Untung bilang. Jadi Pak Untung justru udah membangun sebelum kejadian itu udah membangun hubungan terlebih dahulu dengan Christopher. Walaupun pada akhirnya memang ada kejadian yang tersebut, tapi ya Christopher dengan gampangnya, tidak gampang ya, tapi terkesan gampang kalau kita dengar di sini untuk bercerita terbuka terhadap bapaknya sendiri. Itu luar biasa ya Kak Arman. Tidak gampang. Ya thank you. Nanti Pak Untung, Kak Arman simpan dulu, masih banyak pertanyaan orang tua. Tapi saya simpulkan tadi jawaban Kak Arman adalah orang tua nih harus inisiatif untuk turun ya mengenali anaknya. Jadi Bapak Ibu dengarkan, jangan tunggu kapan anak saya cerita. Anak saya nggak pernah cerita ke saya. Jangan tunggu Bapak Ibu ya. Datang, kita yang datang inisiatif. Oke, ada pertanyaan nih dari salah satu orang tua. Bagaimana jika kalau di komsel atau di mentoring, tapi ada anak introvert, dia nggak mau terbuka sama mentornya, lebih mau ngomong sama orang tua saja. Sama homeroom juga dia kadang tidak mau terbuka. Nah, berarti ini mungkin sekolah atau sudah menyediakan di gereja, mungkin dia sudah ikut, tapi tidak mau berpartisipasi gitu. Oke, sebenarnya gini, kalau lebih mau ngomong sama orang tua sebenarnya bagus sih. Ya orang tua ya harus ambil peran jadi mentor lah, ya kan, tentunya kan. Ya kalau memang anaknya mau ngomong sama orang tuanya harus belajar lebih banyak ya tentang psikologi anak di usia anak tersebut, ya supaya kita bisa lebih paham gitu. Tapi di sisi lain juga kalau misalnya ada mentor dari luar nggak nyambung, biasanya ada 2 faktor. Satu, karena keterpaksaan biasanya. Ya pasti nggak cocok lah kalau dipaksa. Jadi prinsip mentoring itu harusnya gini, anak yang ngejar harusnya, si anak yang cari. Nah, tapi orang tua itu bukan memberikan, tapi orang tua tuh kayak apa ya, menyediakan kolam mentornya. Jadi
ya ada pilihan-pilihan. Nah, kamu bisa terbuka sama siapa nih di antara kolam ini gitu, misalnya seperti itu. Oh, aku bisa ngobrol kok Pak sama Kak Kevin misalnya seperti itu. Oh ya sudah, silahkan kamu kontak ya Kak Kevin ya. Gitu. Gitu sih. Jadi Kalau jangan dari biar Kalau dari Pak Untung sendiri atau Christopher Cynthia sendiri sekarang apa punya mentor atau mungkin tergabung dalam komsel seperti itu? Mentornya ya papa mama. Oke, jadi benar ya, berarti sesuai dengan orang tua yang nanya ini ya. Justru orang tua yang langsung intervensi sebagai mentor. Justru tadi Karma bilang ya, bagus ya. Selama ini berarti orang tua sendiri, saya penasaran nih Pak Untung sendiri itu bagaimana mengajarkan anak-anak untuk percaya, terbuka. Tadi kan orang tua bilang orang justru lebih senang, dan itu tadi Karman bilang bagus justru. Itu bagaimana Pak untuk Bu Esther menanamkan anak supaya terbuka nih, supaya ini loh kami hadir sebagai mentor kamu, sahabat kamu, itu bagaimana Pak untuk Bu Esther? Ya, jadi gini ya Pak, sebelumnya saya sharing ya. Christopher pernah setelah kejadian, waktu itu aku bersama dia berdua aja di mobil. Tanya, kamu apa ada kepahitan loh sama Pak? Masih ada marah dan sebagainya. Bilang sih, enggak sih Pak. Cuman aku tuh punya takut. Terus aku ingat sebelum itu pernah aku pukul Christopher ini. Waktu dia masih kelas 2 SD. Ternyata itu membuat trauma dan itu membuat dia tertutup. Nah ini bahaya. Saya setelah ikut camp, saya sadar, saya dilawat Tuhan. Saya mulai mengasihi Christopher. Melayani dia, memberi yang terbaik. Gitu. Nah, tapi rupanya ketika saya menyesali minta ampun, kalau kasih saya masih berekspektasi, saya mengasihi memberi dengan satu harapan. Tidak apa-apa berat, tapi harapanku ternyata itu cenderung adalah bersyarat, intinya seperti itu. Apa sudah gini-gini, kamu kurang apa? Enggak. Itu tanpa saya sadari bahwa kasih saya itu masih berekspektasi. Itu tidak menyembuhkan traumanya tobat, membuat Christopher. Saya juga mulai bagaimana saya bisa meminta tobat, saya harus bertobat. Akhirnya tobat juga bilang, layananmu gimana ya Pak? Ya sudah, Apa di sini justru dilatih Tuhan untuk rendah hati, bahwa kita bukan orang yang sempurna. Saya kalau share sama pria-pria komunitas, saya bukan bapak yang sempurna, tapi keluarga yang sempurna. Tapi kami selalu datang kepada Allah, kepada Tuhan, Bapa yang sempurna, maka Dia yang akan menyempurnakan. Wow. Dan itu kita rendah hati. Kami mau mengakui semua dan intinya untuk bisa menjadi mentor buat mereka supaya terbuka. Ya kami belajar juga terbuka. Mau mulai dari kami orang tua, sebagai ayah, ya sebagai bapak, sebagai ibu juga, sebagai mama ya. Jadi kami biasakan untuk semua kita mulai belajar terbuka. Terbuka itu bagaimana? Kita bisa tahu ya lewat mesbah keluarga, doa sepakat. Saya selalu minta Christopher berdoa dulu, Cynthia, terus Bu Esther. Saya terakhir sebagai imam. Dari situlah saya mendengar apa yang menjadi keluar mereka. Itu awal keterbukaan yang pure di hadirat Tuhan. Latihan mentoring itu dengan mesbah keluarga, doa sepakat. Terima kasih banyak. Saya bisa mengerti kebutuhan yang harus saya jawab seperti itu. Yes, mantap. Mantap banget Pak Untung. Terima kasih ya. Kita masih ada pertanyaan lagi, tapi betul ya. Jadi orang tua mau jadi mentor buat anak, sudah terbuka belum? Ya. Oke, selanjutnya Kak Arman nih. Pak, saya mempunyai 2 anak, yaitu perempuan dan laki-laki. Untuk yang perempuan sudah mau berumur 6 tahun dan mau masuk SD. Apakah sudah boleh nih mulai dari sekarang ajarkan mengenai batasan-batasan dalam hal berteman? Kira-kira gimana Kak? Atau bahwa tidak boleh sembarangan dan seterusnya dan seterusnya. Sudah boleh belum dari kelas 6 SD Kak? Malah kalau di catatannya Casey dari umur 2 tahun. Wah. Dari umur 2 tahun udah mulai diomongin gitu kan, ngerti nggak ngerti gitu kan ya, yang simple ya tentunya ya. Dari 2 tahun bilang kamu laki-laki ya kan, kamu itu adalah kesatrianya Tuhan dari umur 2 tahun ya. Nanti masuk umur 4 tahun mulai lebih lagi,
apalagi umur 6 tahun. Kita udah harus kasih tahu yang boleh kissing siapa gitu. Bahkan Arsya itu dari umur 6 tahun ya. Di umur 4 tahun tuh dia udah terbiasa ngomong begini. Except husband and wife, no kissing, no hugging, no petting. Dari umur 4 tahun. Dia udah ulang terus itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dia mulai ngerti kan, loh, kenapa kok nggak boleh kissing? Nah, kita jawab, gitu kan, alasannya kenapa. Hugging emang kenapa? Nah, kita kasih tahu jawabannya kenapa. Terus pas saya juga lagi ngisi di kelasnya bimbingan pranikah, saya ajak dia, gitu. Dan dia ada pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, itu kita jawab. Jadi kalau mau ditanya apa? Ya, umur 3 tahun Arsya nanya, asusila itu apa? Umur 3 tahun. Asusila itu apa? Saya waktu itu jawabnya apa ya? Apa Hani? Nah, ini ada istri saya juga. Halo Ibu. Biar agak Waktu santai. umur 3 tahun itu Arsya nanya apa, Bu? Ya, dia belajar baca waktu itu. Terus kita lagi nginep di hotel, ada tulisannya di situ, dilarang melakukan perbuatan asusila. Nah, Dia udah bisa baca kan? dia udah mulai bisa baca kan gitu loh. Jadi dia belajar baca waktu itu 3-4 tahunan lah kira-kira. Dia tanya, asusila itu apa, Mah? Waduh, saya juga bingung jawabnya kan, asusila apa? Sesuai dengan batasan anak-anak seperti itu gitu. Jadinya ya kalau sesuai dengan batasan-batasan seperti itu, waktu itu saya bilang papanya coba jelasin asusila apa. Akhirnya ya kami jelasin sih. Maksudnya ketika kamu keluar dari kamar mandi, kamu sudah berpakaian. Nah, kalau anak umur-umur segitu kan ngertinya itu ya gitu loh. Jadi jangan kamu lari-lari nggak pakai celana di luar. Nah, itu termasuk tindakan asusila, saya bilang gitu. Jadi yang sesuai gitu ya dengan umurnya anak itu. Karena anak itu masih 3-4 tahun waktu itu. Jadi ya kami jelaskan, kalau kamu keluar dari kamar mandi udah berpakaian, malu loh nanti kalau dilihat orang gitu kan. Jadi mulailah dari situ. Gitu. Nanti dia besar lagi ya sesuai dengan umurnya sih kami jelaskan. Ya gitu. Wah, kalau saya simpulkan berarti butuh hikmat ya. Betul. Ya, betul. Itu Karena nggak gampang, tiap tahun berbeda usia, berbeda cara jawabnya, kan metodenya berbeda kan. Jadi butuh hikmat, dan hikmat itu datang dari pengenalan akan firman Tuhan. Dan salah satunya lewat ikuti parenting seminar seperti hari ini. Jadi tambah lagi hikmat untuk menjawab anak ini. Thank you Kak Arman dan istri. Oke, selanjutnya masih bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi, silakan. Selanjutnya Mr. Yohanes, apakah masih ada pertanyaan? Oke, kalau ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, mungkin saya lagi bertanya ya. Di sini ada pertanyaan mungkin tentang orang tua yang datang dari keluarga yang tidak terlalu rohani ini, Kak. Oke. Jadi bagaimana, maksudnya mereka mungkin keluarga ada, nggak semua keluarga yang selalu aktif di gereja gitu pelayanan sana, karena walaupun selama ini mereka merasa baik-baik saja. Jadi kira-kira mungkin untuk orang tua yang seperti ini, keluarga seperti ini, proses mana yang harus mereka jalankan terlebih dahulu supaya mengejar proses yang akan tertinggal kan dibandingin orang-orang yang udah lebih aktif dulu di gereja atau di pelayanan. Nah, ini untuk orang-orang keluarga yang baru mengenal mungkin ya. Bagaimana kira-kira Kak, ada suggestion? Ya, ini ya, benar. Saya mesti lihat sudut pandangnya dulu ya, dari siapa ya. Kalau sudut pandangnya dari si orang tua tersebut, ya dia pasti nggak akan punya gambaran apa-apa ya, gimana cara memulainya atau prosesnya seperti apa. Tapi kalau dari pihak sekolah tahu ada kondisi orang tua yang seperti ini, ya tentu mesti diarahkan atau diajak untuk tergabung dalam sebuah komunitas gitu. Tapi kalau dari dirinya sendiri untuk menyadari bahwa dia perlu apa, ya sulit ya, karena dia pasti nggak punya gambaran apapun gitu kan. Tapi kalau dari saya tetap menekankan bahwa bukan masalah pelayanan atau nggak pelayanan sih, setiap orang tua itu ya wajib tunduk kepada kebenaran firman Tuhan ya. Itu yang paling penting gitu. Nah, kita mungkin bisa gunakan pendekatan yang ketiga ya. Kalau yang tadi kan yang pertama memang nggak bisa apa-apa gitu kan ya.
ya harus ada inisiatif sendiri. Yang kedua kan dari pihak sekolah. Yang ketiga ya harus dari sisi anak. Gitu. Jadi sekolah yang terus mengajak anak ini atau melakukan bukan interview ya, bertanya ya kepada sang anak, gimana kondisi papa dan mama? Secara rohani bagaimana? Nah, kalau sang anak ini bisa menjawab bahwa oh ya papa tuh bangunnya kesiangan, sibuk kerja, mama juga sama, nggak pernah mesbah keluarga, nggak pernah doa dan sebagainya. Nah, menurut saya ya sekolah bisa ambil peran di sini ya untuk menolong gitu, atau paling nggak mengajak orang tua ini bertemu atau berjumpa dengan komunitas-komunitas tertentu. Begitu sih kalau menurut saya pendekatannya. Baik Kak, terima kasih sangat jelas ya. Oke, saya lihat ini ada pertanyaan lagi satu, mungkin terakhir ya. Apakah pengajaran mengenai kekudusan tubuh harus lebih berat kepada anak perempuan? Sebetulnya baik anak laki-laki dan anak perempuan itu memilih drive-nya masing-masing. Bagaimana kira-kira menanamkan tentang kekudusan tubuh sendiri ini dengan lawan jenis kepada anak laki-laki? Oke. Pada anak laki-laki ya. Nah, kebetulan anak kami laki-laki, silakan istriku boleh menjawab. Nanti boleh ditanya juga sama Ibu Esther. Ya, menanamkan kekudusan kepada anak laki-laki. Tadi yang suami saya bilang bahwa kita harus menanamkan mulai seks, gender itu dari umur 2 tahun ya. Jadi dari umur 2 tahun itu saya sudah ceritakan, saya sudah ajarkan sama dia tentang area-area privat yang orang lain nggak boleh lakukan, nggak boleh sentuh, nggak boleh nggak boleh disentuh dan tidak boleh diperlihatkan pada orang lain, termasuk dirinya sendiri. Jadi saya ceritakan sama dia, area-area privat ini kamu tidak boleh sentuh juga, kecuali untuk 2 hal, dalam hal kebersihan dan kesehatan. Jadi gini, karena anak-anak ini nanti kecenderungan mereka akan bisa melakukan onani dan masturbasi, yang tentunya ini berkaitan dengan kekudusan, gitu ya. Jadi 2 hal ini yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan kamu boleh sentuh, tapi selain itu tidak boleh. Jadi dari anak kami kecil kami mulai ceritakan itu gitu loh. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, tentunya ya tadi ya hikmat, diperlukan hikmat kepada setiap orang tua untuk bisa menjelaskan kepada masing-masing anak, baik ini anak laki-laki maupun anak perempuan, gitu. Karena yang tadi suami saya bilang, kita itu bukan datang ke apoteker, ke apotik gitu ya. Kita bukan datang ke apotik yang kita nanya gimana caranya menjelaskan kekudusan. Terus sama apa yang saya lakukan sama anak saya, sama apa yang Anda lakukan dengan anak Anda sama. Enggak. Beda-beda gitu loh. Kita harus treatmentnya sesuai dengan karakternya anak kita, sesuai dengan keunikannya dia gitu ya. Jadi kita harus treatment sesuai dengan keunikannya. Gimana caranya kita bisa mentreatment sesuai dengan keunikannya? Hikmat gitu loh. Kita harus punya hikmat, kita harus punya karena kedekatan kita sama Tuhan dan kedekatan kita sama firman Tuhan, hikmat itu tuh pasti akan mengalir gitu ya. Kita sebagai orang tua tuh ada feeling gitu. Kayak saya misalnya anak saya lakukan sesuatu, saya pasti ada feeling, nih anak kenapa? Kok bisa begini? Nah, saya tanyakan, oh ternyata dia mau terbuka. Kalau benar tadi kata suami saya, kalau ditanya kapan anak terbuka, susah. Kalau enggak kita yang tanya duluan. Kalau untuk anak yang lebih besar mungkin tekniknya berbeda lagi, Mister. Jadi kayak misalnya saya ambil contoh Arsya lah ya. Arsya kan sekarang umur 15 tahun. Ini lagi masa-masanya dia seneng lah ya sama lawan jenis gitu kan ya. Seperti itu kan. Saya secara berkala pasti ngobrol sama dia tentang tentang cewek-cewek yang ada di sekitarnya dia dan para followernya dia yang ada di Instagram. Saya tanyain ini siapa gitu. Kenapa kamu dekat sama ini? Ngobrolnya sama ini biasanya bahas apa gitu kan. Nah, nanti saya juga lihat waktu yang tepat buat saya ngobrol sama dia atau saya mulai menanamkan, nah kamu tahu ya kalau kamu bahasanya udah mulai nyerempet-nyerempet ke arah hal-hal yang seperti ini, tolong di stop, tolong dijaga, jangan lakukan ya seperti itu. Kamu masih oke nggak kalau secara berkala papa cek, gitu. Saya tanya begitu. Oke, nggak apa-apa. Nah yang terakhir dia malah dekat sama satu anak, bukan anak Tuhan,
dia orang dari Kirgistan. Jadi orang Kirgistan, Ukraina, Kazakhstan, Tajikistan, dia temennya sama yang teman-teman begituan semua yang ada di negara-negara stan, yang budayanya benar-benar berbeda dan rata-rata semua bukan anak Tuhan. Nah, saya ingetin dia bahwa kalau kamu berteman dengan mereka, settingnya adalah kamu sedang melakukan sebuah misi kepada mereka. Itu sih yang saya ingetin. Jadi batasan hubungannya yang saya alihkan kepada misi Tuhan dalam hidupnya dia. Itu jawabannya. Tapi ada waktu berkala ya, saya harus tanya. Gitu. Ya. Gitu. Ini benar-benar yang tadi dijelaskan itu nggak bisa teori 1 hari belajar, 1 hari praktek selesai. Itu pembelajaran seumur hidup ya sebagai orang tua. Aduh. Nah, ini ada pertanyaan lagi, tapi mungkin saya tanya dulu ke Bu Esther nih ya. Tadi mumpung Ibu istri Kak Arman juga cerita. Kalau tadi kan sebelum nih preventif ya, apa yang kita bisa lakukan. Nah, setelah kejadian tersebut, kemudian Christopher bertobat, ya Bu, nilai-nilai apa Ibu sampaikan, tanamkan, Ibu mungkin lakukan kepada Christopher untuk dalam hal yang tadi sempat disinggung oleh Kak Arman juga. Setelah Christopher bertobat dan dia hidup baru, apa yang Ibu lakukan kira-kira untuk terus menambahkan nilai-nilai otoritas moral itu? Ya, yang hari-hari ini saya terus lakukan sama Christopher itu bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki. Gitu. Jadi hari ini kalau kita di awalnya salah, yang penting dalam menjalankannya itu benar, prosesnya benar, hasil akhirnya nanti pasti benar. Ya, itu yang saya tanamkan sama Christopher, bahwa hari ini harus benar-benar cari kehendak Tuhan gitu loh. Karena kalau yang di awal sudah keliru, nanti kalau hari ini kita nggak deket sama Tuhan, kita nggak cari Tuhan lebih lagi kehendaknya dan sebagainya, itu pasti nanti terus ke belakangnya akan salah terus gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak bisa dibenerin gitu. Nah, itu yang saya kerjakan sama Christopher hari-hari ini. Dan Ibu terus tanamkannya, terus ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus ya kepada Christopher, kalau kamu nggak perlu lihat lagi ke belakang, jadi yang baru biar berlalu, lahir baru ya, hidup yang baru dalam Kristus itulah yang harus dilihat, dan masa depan yang menanti penuh harapan dalam. Luar biasa. Pertanyaan terakhir mungkin, mohon maaf orang tua masih ada beberapa pertanyaan yang mengantri, tapi mohon maaf kami tidak bisa mengakomodir semuanya. Untuk waktu, untuk Pak Untung nih, dan mungkin untuk Ibu ya juga, butuh waktu berapa lama nih Pak untuk benar-benar bisa menerima Christopher secara utuh seperti sekarang ini, bisa datang ke satu keluarga menyaksikan kebaikan Tuhan? Itu mungkin lebih nggak cuma berapa lama waktu, tapi mungkin proses penerimaannya ya Pak ya. Bapak, pergumulan Bapak sendiri sebagai orang tua bagaimana? Silakan Pak Untung. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur ya Pak, kami ini belum sempurna. Masih banyak sekali ya. Cuman kami belajar terus untuk bangkit dan belajar terus untuk bersyukur atas segala sesuatu kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Meskipun faktanya ini nggak baik, ini aib, ini malu sebenarnya. Bukan untuk hal yang sebenarnya saya diminta Pak Arman ini, saya tahu ini adalah aib. Kok aib kok diceritakan, bukan kami sudah membanggakan. Tapi gini ya, saya selalu mau berbagi, bukan hanya dari satu sisi kesuksesan, keberhasilan, prestasi. Tuhan juga mengajarkan sesuatu dari sebuah kegagalan. Nah, waktu yang dibutuhkan sih sampai hari ini kan berjalan hampir 2 tahun. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan kembali, tuntunan Roh Kudus, kami betul-betul percaya, menaruh iman kepada Tuhan, ya, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Rancangan Tuhan atas masa depan kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terus kemudian ini Pak ya, kalau waktu sih saya sampai hari ini masih terus berjuang, dan saya ngomong menjadi bapak sejati tidak mudah. Mungkin saya boleh pesan ya, saya tergerak ini mau sampaikan kepada Bapak. Oke, boleh Pak, sekalian closing statement. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada semua orang tua yang hadir hari ini sebelum nanti ke Kak Arman? Silakan Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya ya. Saya percaya dari Roh Kudus untuk menyampaikan pesan yang penting untuk Bapak Ibu mungkin yang mendengar.
perlu Bapak ketahui, saya pernah merasa begini ya. Saya sudah merenungkan firman 4, melayani, jadi imam, berdoa, berkati Christopher sejak dia kelas 3 SD. Biarlah berkat atas Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas Christopher, antar jemput sekolah. Saya lakukan semua sejak saya bertobat dari ikut camp. Istri saya ada, Christopher ada. Betul ya? Tapi kenapa dia bisa jatuh? Saya ada keterlambatan fase-fase di usia di masa lalu saya. Dan Christopher rupanya setelah dia cerita dari yang tadi itu, dia punya trauma. Dia takut sama saya. Dan itu ada di alam bawah sadar. Membuat dia tertutup. Membuat dia nggak berani. Akhirnya dia mulai apa? Berbohong. Dia bohong dari yang kecil sampai akhirnya ketika ada dalam ketakutan. Makanya Bapak Ibu jangan bangga kalau anakmu takut sama kamu. Itu celaka. Tapi yang benar, dia punya trauma karena pernah saya hajar waktu dia kelas 2 SD. Saya sudah minta ampun, saya minta maaf, saya berusaha mengasihi. Ternyata tanpa kasih yang tanpa syarat itu tidak bisa menyembuhkan. Hanya kasih yang memberi rasa aman, yang menyembuhkan dan memulihkan. Maka saya harus menerima Christopher apa adanya. Dan saya berkata tanggung jawab berdiri sini. Seperti Kristus bertanggung jawab. Sebagai seorang pria yang berdiri, mengandung semua kesalahan anak saya, dan saya katakan pada gembala saya, kepada teman-teman saya, minta maaf, saya belum bisa jadi teladan, termasuk kepada Pak Arman. Terima kasih Pak Arman kalau sudah bisa kembali mendukung di dalam komunitas. Kami boleh dibangkitkan. Saya sudah hampir mundur dari semua pelayanan. Saya mau ngomong apa? Tapi puji Tuhan kembali, Tuhan terus ingatkan, pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Saya percaya, sekali lagi, segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia. Asal di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saya. Amin. Sampai hari ini Tuhan bekerja yang dulu. Ganjaran yang Tuhan beri itu seperti yang mendatangkan duka cita. Rasanya kayak seperti orang duka cita loh Pak. Berduka cita itu kan kehilangan. Saya betul-betul merasa kehilangan harapan, kehilangan semua. Saya bercita-cita semua harus punya kasih. Tapi ketika saya tetap taat, didikan ganjaran daripada Bapa di surga. Itu justru hari saya melihat ada damai sejahtera, sukacita. Kalau cucu saya menjadi satu penghiburan buat saya. Anak yang luar biasa, cucu saya luar biasa. Ya, Amin. Syukur. Ya. Ini semua mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya bukan berarti ya, memang dari dua sisi memang kita perlu belajar ya. Dari kesempurnaan anak-anaknya Pak Arman ya Arsia begitu luar biasa. Bukan untuk dibanggakan ya Bapak Ibu, maaf saya mengundangkan. Iya, Pak. Supaya saya juga berdoa berharap apa saya yang saya ringkan bersama Christopher, istri dan kami keluarga ini, apa yang buruk yang kami alami itu jangan sampai terjadi. Anak-anak. Terima kasih banyak. Karena saya percaya Pak Arman juga ngomong, Tuhan izinkan ini untuk apa? Ini juga untuk menjadi sebuah kesaksian. Kegagalan itu artinya ada kalanya Tuhan izinkan. Karena kita akan mengatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, maka ia akan bangkit. Dan betul, persis seperti yang Bapak bilang, gitu ya, Bapak sudah menjadi kesaksian buat 400 orang tua di tempat ini. Terima kasih banyak, kami berapresiasi sekali Pak Untung, Bu Esther, Christopher, Cynthia buat keterbukaannya, luar biasa. Ya, sekalipun orang benar jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang selalu menopang, ya, amin. Oke, Pak Arman, terakhir mungkin bisa kasih closing statement buat setiap orang tua yang hadir sebelum kita tutup. Ya, buat moms and dad, anak-anak kita bukan barang. Jadi di treatmentnya harus unik, ya. Mereka harus di treatment unik. Setiap tahun kehidupan dia harus ada keunikan tersendiri. Nah, papi dan mami yang ada di sini, papa mama, jangan ngerasa bahwa oh tahun kemarin begini, tahun depan begini juga. Jangan, kita mesti ada perubahan. Ayo ngikutin kondisinya mereka. Memang nggak mudah, tapi mereka tuh makhluk hidup yang terus-menerus ada pergerakan, ada perubahan, dan ayo mari kita ngikutin yuk perubahan mereka. Capek, betul. Kalau istri saya selalu bilang, mendidik anak itu pasti mencucurkan air mata. Cuma bedanya gini, mau cucurin sekarang apa nanti? Gitu kan? Ya, jadi ya, ayo ikutin aja gitu. Saya sekarang lagi happy-happynya ngikutin YouTube-nya anak saya, malah lucu deh coba. Saya tuh nggak ada hubungannya.
sama yang dia subscribe gitu. Tapi akhirnya saya jadi belajar, oh dia nge-subscribe orang ini gitu kan. Akhirnya saya jadi ikut belajar supaya saya bisa connect sama dia. Kalau saya nggak pernah subscribe di orang yang dia subscribe, gimana saya mau ngobrol? Nggak nyambung. Saya suka Marvel, dia nggak suka Marvel. Saya ngomong Marvel, buat dia angin lalu. Ya, so itu deh dari saya. Anak-anak kita bukan benda mati, bukan barang. Dia makhluk hidup yang terus-menerus punya kebutuhan, punya keunikan, punya karunia yang terus-menerus. Ya, mari kita ikutin deh ya mereka. Yang tadi saya bilang, lebih mudah orang tua yang turun daripada anak yang suruh naik. Setuju banget, Kak. Oke, nggak berasa ya, hampir 2 jam kita bersama. Saya lagi terima kasih buat Kak Arman Haryanto dan istri Ibu, terima kasih sudah hadir. Buat Ada Pak Charles Untu, Bu ternyata. Esther, Christopher, Cynthia, halo. Aduh, lucu sekali. Terima kasih jauh-jauh dari, ada bersyukurnya juga ya online ya, bisa mendatangkan pembicara langsung dari jauh. Terima kasih banyak sudah hadir. Boleh Bapak Ibu semua orang tua guru-guru di sini pasti kasih reaction-nya sebagai tanda ungkapan apresiasi kita buat Kak Arman, istri, dan Pak Untung, Esther, Christopher, dan Terima Cynthia. kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai ketemu di parenting seminar berikutnya ya. Tuhan berkati semua.